Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal UTS, UAS atau PAS Bahasa Indonesia tema 6 kelas 6 SD semester 2 kurikulum 2013. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share ya. Buat teman-teman, jangan lupa selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupanmu sehari-hari ya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, kata yang mewakili informasi penting dalam teks disebut A. Kata tanya, B. Kata non baku, C. Kata kunci, D. Kata baku. Tentu jawaban yang benar adalah C. Kata kunci. Kemudian soal yang kedua, cara lain untuk mendapatkan informasi secara cepat tanpa harus membaca teks secara keseluruhan adalah dengan cara A. Menemukan induk kalimat, B. Menemukan kata kunci, C. Menemukan anak kalimat, D. Menemukan premis umum dan premis khusus. Jawaban yang benar adalah B. Menemukan kata kunci. Kemudian soal yang ketiga, sebuah kalimat yang tersusun dari dua kata atau lebih yang merupakan cerminan dari isi teks bacaan disebut A. Tema, B. Kata kunci, C. Judul, D. Ringkasan. Jawaban yang benar adalah C. Judul. Kita lanjut soal yang keempat. Berikut ini ciri-ciri untuk menemukan kata kunci dalam suatu paragraf kecuali A. Menemukan kata yang sering diulang-ulang sehingga sering muncul, B. Merupakan kata ganti, C. Merupakan kata atau frasa yang bersifat transisi, D. Merupakan kata yang tidak mewakili judul bacaan. Jawaban yang benar adalah D. Merupakan kata yang tidak mewakili judul bacaan. Kemudian soal yang kelima, cara mudah untuk menemukan kata kunci pada suatu teks terdapat pada A. Kalimat utamanya, B. Judul teks bacaan tersebut, C. Gagasan utama, D. Kalimat efektif suatu bacaan. Jawaban yang benar adalah B. Terdapat pada judul teks bacaan tersebut. Kemudian soal yang keenam, bacalah teks berikut. Perubahan ketika masa pubertas. Anak-anak akan berkembang menjadi dewasa. Masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa dikenal dengan masa remaja atau masa pubertas. Ciri-ciri pubertas dapat diamati dari perubahan fisik tubuh dan kondisi psikologis seseorang. Pertanyaannya, kata kunci yang tepat sesuai judul bacaan adalah A. Masa, B. Pubertas, C. Perubahan, D. Ketika. Jawaban yang benar adalah B. Pubertas. Kemudian soal yang ketujuh. Teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi disebut teks A. Fiksi, B. Cerpen, C. Dongeng, D. Non-fiksi. Tentu jawaban yang benar adalah D. Non-fiksi. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Gambar karangan di bawah ini adalah contoh cerita A. Fiksi, B. Cerita legenda, C. Berita dongeng, D. Non-fiksi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D. Non-fiksi. Kemudian soal yang ke-9. Suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf disebut A. Gagasan penjelas, B. Gagasan pokok, C. Kalimat efektif, D. Kalimat persuasif. Jawaban yang benar adalah B. Gagasan pokok. Kemudian soal yang ke-10, teks non-fiksi merupakan teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan A. Khayalan, B. Imajinasi, C. Opini, D. Fakta. Tentu jawaban yang benar adalah D. Dibuat berdasarkan fakta. Kemudian soal yang ke-11. Di bawah ini contoh cerita non-fiksi adalah A. Gambar A ada cerita si kancil, B. Asal usul Danau Toba,
C. Sangkuriang. D. Ada cerita R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang. Nah, yang merupakan contoh cerita non-fiksi adalah D, yaitu cerita Habis Gelap Terbitlah Terang yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini. Kemudian soal yang ke-12. Sebuah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf disebut paragraf A. Induktif, B. Deduktif, C. Efektif, D. Campuran. Jawaban yang benar adalah B. Paragraf deduktif. Kemudian soal yang ke-13. Sebuah paragraf yang kalimat utamanya berada pada akhir paragraf disebut paragraf A. Induktif, B. Deduktif, C. Efektif, D. Campuran. Jawaban yang benar adalah A. Disebut paragraf induktif. Kemudian soal yang ke-14. Sebuah paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada awal dan akhir paragraf disebut paragraf A. Induktif, B. Deduktif, C. Efektif, D. Campuran. Jawaban yang benar adalah D. Paragraf campuran. Kemudian soal yang ke-15. Kalimat yang mengandung ide pokok disebut A. Kalimat utama, B. Kalimat penjelas, C. Kalimat pasif, D. Kalimat aktif. Jawaban yang benar adalah A. Kalimat utama. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di-subscribe dulu ya sebelum kita lanjut. Subscribe, like, kemudian share teman-teman kalian, oke? Oke, soal yang ke-16. Di bawah ini langkah untuk menentukan kalimat utama kecuali A. Membaca kalimat pertama dan terakhir dalam paragraf, B. Menentukan ide pokok dari kalimat tersebut, C. Membuat ringkasan dalam setiap paragraf, D. Kalimat yang mengandung ide pokok itulah kalimat utama dalam sebuah paragraf. Jawaban yang benar adalah D. Kalimat yang mengandung ide pokok itulah kalimat utama dalam sebuah paragraf. Kemudian soal yang ke-17. Bacalah teks berikut ini. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi, berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Pertanyaannya, paragraf di atas termasuk jenis paragraf A. Deduktif, B. Induktif, C. Abstrak, D. Campuran. Tentu jawaban yang benar adalah A. Deduktif. Karena pada teks, kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu orang yang akan pensiun tidak perlu stres, ya. Kemudian soal yang ke-18. Aturan yang benar dalam penulisan daftar pustaka adalah A. Nama penulis, titik, tahun, titik, nama buku, titik, kota penerbit, titik, 2, nama penerbit, titik. B. Nama penulis, titik, nama buku, titik, tahun, titik, nama penerbit, titik, 2, kota penerbit, titik. C. Nama penerbit, titik, nama penulis, titik, tahun, titik, nama buku, titik, kota penerbit, titik, 2. D. Tahun, titik, nama penulis, titik, nama buku, titik, kota penerbit, titik, 2, nama penerbit, titik. Jawaban yang benar adalah A. Nama penulis, titik, tahun, titik, nama buku, titik, kota penerbit, titik, 2, kemudian diikuti nama penerbit. Kemudian soal yang ke-19. Perhatikan pengarang buku berikut ini. Nama penulis Iswanto, judul buku Mempertahankan NKRI, tahun terbit tahun 2008, kota penerbit Klaten, penerbit Cempaka Putih. Penulisan daftar pustaka yang benar sesuai data di atas adalah A. 2008 titik mempertahankan NKRI titik Iswanto titik Cempaka Putih titik 2 Klaten titik. B. Iswanto titik 2008 titik mempertahankan NKRI titik Klaten titik 2 Cempaka Putih titik. C. Mempertahankan NKRI titik Iswanto titik 2008 titik Klaten titik 2 Cempaka Putih titik. D. Klaten titik 2 Cempaka Putih titik Iswanto titik mempertahankan NKRI titik 2008 titik.
Jawaban yang benar adalah B. Iswanto 2008 mempertahankan NKRI Klaten 2 Cempaka Putih . Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-20. Dalam penulisan daftar pustaka, judul buku dituliskan dengan A. Cetak tebal, B. Cetak miring, C. Superscript, D. Subscript. Jawaban yang benar adalah B. Cetak miring. Kemudian soal yang ke-21. Teks non-fiksi banyak dijumpai dalam A. Novel, B. Cerpen, C. Cerita rakyat, D. Karya ilmiah. Jawaban yang benar adalah D. Banyak dijumpai dalam tulisan karya ilmiah ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-22. Di bawah ini syarat-syarat dalam pembuatan judul yang baik kecuali A. Harus relevan dengan tema dan isi teks suatu bacaan, B. Harus menarik untuk menimbulkan keingintahuan, C. Harus singkat, padat, dan jelas, D. Memiliki kalimat atau frasa yang panjang. Jawaban yang benar adalah D. Memiliki kalimat atau frasa yang panjang. Kemudian soal yang ke-23, intisari dari sebuah bacaan disebut A. Kalimat utama, B. Ringkasan, C. Kesimpulan, D. Teks deskripsi. Jawaban yang benar adalah B. Ringkasan. Kemudian soal yang ke-24. Di bawah ini langkah-langkah untuk menemukan informasi suatu teks bacaan kecuali A. Memahami judul teks, B. Membaca keseluruhan teks dan temukan kata kuncinya, C. Menggali informasi dari teks, D. Menemukan ringkasan teks bacaan. Tentu jawaban yang benar adalah D. Menemukan ringkasan teks bacaan. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-25. Informasi dalam teks bacaan dapat digali dengan menggunakan A. Kata depan, B. Kata seru, C. Kata tanya, D. Kata penghubung. Tentu jawaban yang benar adalah C. Menggunakan kata tanya. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke, sampai jumpa di lain video.